Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wallahu wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Diawali dengan mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian milik Allah yang maha sempurna, yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada pagi ini dengan izin Allah kita dapat dipertemukan kembali, dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, melakukan ruku' dan sujud dan talabul ilim. Teriring salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah dan utusannya yang sangat patut kita teladani. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita sudah masuk bulan Sya'ban, dan kajian kita pesan penting di akhir bulan Rajab. Sudah kita maklumi bahwa berdasarkan firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 36, bahwa sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Di ayat ini minha arba'atun hurum. Artinya 4 bulan yang disucikan atau 4 bulan suci yang terhitung dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan kita sudah maklum di bulan Rajab ada pesan penting setelah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan bahwa
Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Syahrul Sya'ban, Syahrul Saqi. Bulan Sya'ban adalah bulan menyirami. Syahrul Ramadan, Syahrul Hasad. Bulan Ramadan adalah bulan mengetam atau memanen. Imam An-Nawawi di dalam kitabnya beliau menjelaskan tentang apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya, lima sumia Rajab. Mengapa dinamakan Rajab? Qala. Rasulullah menjawab, li'annahu yutarajjabu fihi khairun katsir li Sya'ban wa Ramadan. Karena sesungguhnya banyak di dalamnya kebaikan untuk bulan Sya'ban dan Ramadan. Oleh karena itu, Syekh Imam An-Nawawi memberikan penjelasan wal ma'na ayyuhayya'a fihi khairun katsirun 'azim lil muta'abbidin fi Sya'ban wa Ramadan. Makna dari hadis tersebut adalah dengan disediakan di dalamnya suatu kebaikan yang banyak dan agung bagi ahli ibadah untuk menghadapi bulan Sya'ban dan Ramadan. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu bahwa Rajab itu terdiri dari 3 huruf. Ra, Jim, dan Ba. Ra, rahmatullah. Ini artinya Allah selalu memberi rahmat pada hambanya tanpa henti dan tanpa jeda, tanpa batas. Jim, judullah, berarti kemurahan Allah. Allah murah hati pada hambanya, memberi tanpa diminta. Kemudian ba, birrullah, kebaikan yang datang dari Allah. Allah sangat baik pada hambanya tanpa pilih kasih. Allah memberikan udara untuk semua makhluknya. Nah, inilah makna filosofis dari Rajab. Dan kita tahu bahwa di bulan Rajab ini ada peristiwa yang spektakuler pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan kita maklumi bahwa pesan penting di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu
yaitu Allah memi'rajkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan perintah salat fardu yang 5 waktu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semua perintah biasanya melalui malaikat Jibril. Perintah untuk menunaikan zakat, perintah untuk melaksanakan ibadah haji, perintah untuk berperang, dan lain-lain, itu biasanya melalui malaikat Jibril. Tetapi perintah untuk melaksanakan salat fardu yang 5 waktu, Allah langsung mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu Mi'raj. Nah, ini adalah merupakan hal yang perlu kita pahami, bahwa perintah melakukan salat fardu ini merupakan perintah yang sangat istimewa. Dan salat ini perintah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dan dijalankan atau dilaksanakan oleh orang Islam yang beriman, ini adalah merupakan amaliyah ibadah yang pertama kali diperiksa oleh Allah di akhirat nanti. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi 'abdun yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali diperiksa oleh Allah seorang hamba di hari kiamat adalah tentang salat. Fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasadata sairu amali. Jika salatnya itu baik, maka akan baik pula seluruh amalnya. Tetapi jika salatnya itu rusak, wa in fasadat fasadata sairu amali, maka semua amal yang lainnya itu pun akan menjadi rusak. Sehingga disinilah Bapak dan Saudara, salat ini menjadi barometer amal ibadah kita yang lain. Nah, oleh karena itu, di sini bagaimana kita mencoba untuk mengkoreksi kembali tentang pelaksanaan salat fardu yang 5 waktu. Kenapa? Karena efektivitas dari salat yang diperintahkan oleh Allah ini bagi pelakunya, sesuai dengan apa yang diungkapkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ankabut pada ayat yang ke-45. Di situ Allah katakan, innas salata aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ayat itu diawali dengan utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Nah, tentu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena salat ini efektivitasnya adalah dapat mencegah perbuatan yang keji dan munkar, tentu menjadi pertanyaan buat kita, salat yang bagaimana yang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar dari seseorang. Tentu salat yang dikerjakannya ini dijadikan sebagai pembinaan kesadaran diri kita terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya. Bukan sebagai sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi benar-benar salat itu dijadikan sebagai satu pembinaan.
Sehingga dengan demikian, disinilah bagaimana kita hadirkan hati kita di dalam pelaksanaan sholat, dan kita berupaya untuk memahami apakah makna dari sholat itu sendiri, kemudian bacaan-bacaan sholat yang kita baca di dalamnya, plus gerakan-gerakan sholatnya. Ini yang perlu kita pahami makna dari semua aktivitas di dalam pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri. Nah, sehingga dengan demikian, di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hikmah yang dapat kita jadikan pelajaran serta penguatan iman dari peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada bulan Rajab ini. Yang pertama, menghilangkan kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita pahami bahwa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, Nabi Muhammad mengalami kesedihan yang luar biasa. Setelah umat Islam saat itu diboikot selama 3 tahun, tidak boleh mengadakan hubungan dengan dunia luar, tidak boleh mengadakan hubungan dagang atau jual beli. Sumur-sumur dikuasai oleh orang kafir. Di situ 3 tahun umat Islam, Nabi Muhammad termasuk istri beliau, itu tidak bisa secara bebas untuk mengadakan hubungan dagang. Tidak bisa mengadakan komunikasi kepada yang lain. Ini sengaja mereka lakukan supaya umat Islam tidak masuk makan dan minum selama 3 tahun itu. Diharapkan oleh orang kafir Quraisy saat itu agar dengan tidak masuknya makanan dan minuman, otomatis umat Islam akan lemah secara fisik, dan kalau fisiknya lemah, mereka otomatis imannya akan berubah. Mereka akan tinggalkan Islam. Mereka akan tinggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harapan dari mereka, orang-orang kafir Quraisy. Nah, Bapak dan Saudara, setelah pemboikotan selama 3 tahun itu selesai, ternyata umat Islam tidak ada yang pindah agama, ternyata umat Islam tidak ada yang murtad, lemah fisik mereka, tetapi iman mereka semakin mengkristal. Allah uji lagi Nabi Muhammad. Bebas dari pemboikotan, wafatlah Siti Khadijah dan wafatlah Abu Talib. Kita tahu bahwa Siti Khadijah istri Rasulullah, seorang wanita yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad, dan juga seorang wanita yang kaya, di mana harta beliau ini digunakan untuk menopang dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafat saat itu, termasuk Abu Talib, paman beliau, yang senantiasa memberikan dukungan di dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga wafat saat itu setelah pemboikotan usai. Nah, sehingga dengan demikian mereka ini dengan lantang langsung berhadapan kepada Nabi Muhammad. Kalau dulu selama ada Abu Talib tidak berani mereka berhadapan langsung dengan Muhammad.
Setelah Abu Talib wafat, maka mereka berani langsung berhadapan dengan Muhammad dengan mengatakan secara garang, "Ya Muhammad, istrimu telah wafat. Pamanmu Abu Talib pun telah wafat. Maka jalan untuk memisahkan kepalamu dari badanmu sudah sangat terbuka lebar." Nah, inilah Bapak dan Ibu, ternyata semakin luar biasa permusuhan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad dan umat Islam. Di mana umat Islam banyak yang disiksa. Begitu juga Nabi Muhammad SAW diupayakan untuk dilenyapkan di muka bumi. Maka akhirnya dalam kondisi yang seperti inilah Nabi Muhammad dihibur oleh Allah dengan Isra dan Mi'raj. Nah, disinilah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, sehingga dengan demikian di sini kesedihan yang dialami oleh Nabi Muhammad secara bertubi-tubi itulah yang akhirnya Allah hibur beliau dengan Isra dan Mi'raj. Nah, kita sudah maklum bahwa yang namanya peristiwa Mi'raj itu perintah yang diterima oleh Nabi Muhammad melaksanakan ibadah salat fardu yang 5 waktu. Bukan hanya untuk Nabi Muhammad saja, tapi juga perintah salat ini untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah pentingnya salat yang 5 waktu. Rasulullah mengatakan as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu adalah merupakan tiang tegaknya Islam. Barang siapa yang melaksanakan salat, menegakkan salat, berarti dia telah menegakkan Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia telah meruntuhkan Islam. Nah, sehingga disinilah Bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita sekarang kembali untuk mengoreksi tentang pelaksanaan ibadah salat yang 5 waktu ini. Yang saya yakin semuanya ini memang sudah dijalankan. Tapi mari kita kembali mengoreksi. Yang pertama yang kita koreksi itu adalah salat yang 5 waktu itu apakah benar kita lakukan tepat waktu. Karena di antara umat Islam ada yang sholatnya itu, sholat zuhur dikerjakan sudah mendekati asar, sholat asar sudah mendekati maghrib, sholat maghrib sudah mendekati isya, sholat isya bahkan bablas kadang tertidur, sholat subuh kesiangan. Ini yang perlu kita koreksi Bapak dan Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, khususnya bagi kaum laki-laki, kaum muslimin, apakah sholat fardu yang 5 waktu itu dikerjakan secara berjamaah atau selalu munfarid? Ini yang perlu kita koreksi. Padahal Nabi Muhammad SAW sangat menekankan agar sholat fardu yang 5 waktu itu dikerjakan secara berjamaah. Yang ketiga, yang perlu kita koreksi adalah ketertiban sholat itu sendiri. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Apakah sholat yang kita kerjakannya itu ada tomakninahnya? Karena yang namanya tomakninah itu rukun dalam sholat. Ini yang perlu kita koreksi kembali sholat yang kita kerjakan. Jangan sampai sholatnya itu sekedar menggugurkan kewajiban. Kemudian yang perlu kita koreksi kembali, apakah hadir hati kita di dalam sholat? Karena di dalam sholat itu hanya 2 nilai di sisi Allah. Sesuai dengan apa yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Ada sholat khusyuk dan ada sholat sahun. Sholat khusyuk inilah sholat yang sangat bernilai.
Sehingga Allah katakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh amat sangat bahagia, sungguh amat sangat beruntung bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Yang salatnya itu khusyuk. Salat yang khusyuk tentu akan merefleksi dalam sikap kehidupan di luar salat. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan Saudara, yang perlu kita pertanyakan di dalam diri kita pada waktu kita melaksanakan sholat, hadirkah hati kita di dalam sholat? Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah karena yang namanya sholat itu ibadah yang akan diperiksa oleh Allah seorang hamba di hari kiamat. Yang pertama kali diperiksa itu adalah tentang sholat. Maka yuk kembali kita koreksi tentang pelaksanaan ibadah sholat kita itu sendiri. Nah, sehingga dengan demikian, disinilah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita memahami dari apa yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya yang beriman ini, tentu tidak ada perintah yang hasilnya sia-sia. Pasti perintah Allah apabila dijalankan oleh orang-orang yang beriman, ada manfaat yang sangat besar yang akan didapatkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri, karena tadi efektivitasnya adalah tanha anil fahsya wal munkar. Dan Allah menyinggung tentang karakteristik sifat manusia atau karakteristik manusia. Sifat dasar yang ada pada manusia. Di dalam surah Al-Ma'arij di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-26. Surah nomor 70. Di situ Allah menyinggung tentang karakteristik manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keluh kesah lagi kikir. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila ditimpa keburukan, dia mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila diberikan kebaikan, dia lupa diri. Illal musallin. Kecuali orang yang salat. Alladzina hum fi salatihim daimun. Yang salatnya dilakukan secara dawam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari apa yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat ini, bahwa Allah menyinggung tentang karakteristik manusia. Sering mengeluh apabila mendapatkan cobaan. Kalau dicoba dengan sakit, maka hampir semua orang tahu. Kalau dicoba dengan kurangnya rezeki atau penghasilannya menurun, semua orang tahu. Orang tuanya tahu, mertuanya tahu, saudara-saudaranya tahu, tetangga-tetangganya tahu, teman-temannya tahu. Tetapi idza masahul khairu manu'a, apabila diberikan kebaikan dia lupa diri. Jadi kalau dia mendapatkan rezeki, mendapatkan keberkahan, mendapatkan keluasan rezeki, dia enggak cerita pada orang lain. Orang tuanya tidak tahu, mertuanya tidak tahu, saudara-saudaranya tidak tahu, teman-temannya tidak tahu. Kenapa? Takut nanti minta bagian. Nah, ini biasanya begitu. Mulutnya terkancing kalau dia mendapatkan rezeki yang berlimpah. Kalau anaknya sudah terlanjur tahu, dipesan, awas ya, jangan cerita sama nenek dan kakekmu. Ini biasanya manusia seperti ini yang diungkapkan Allah. Tapi
Di dalam ayat ini ada ikhtisas, ada pengecualian. Orang yang tidak pernah mengeluh apabila mendapatkan musibah, orang yang tidak pernah lupa diri apabila mendapatkan kebaikan, di situ Allah katakan illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Yang salatnya bagaimana? Alladzina hum fi salatihim daimun, yang salatnya dilakukan secara dawam, secara kontinu. Di waktu dia mendapatkan musibah, salat fardu tetap dikerjakan. Di waktu dia mendapatkan keberkahan atau mendapatkan keluasan rezeki, salat dikerjakan. Di waktu dia sedang sakit, salat tidak ditinggal, tetap dikerjakan. Di waktu sehat, segar bugar, salat pun tetap dijalankan. Nah, inilah yang Allah katakan di dalam surah Al-Ma'arij. Sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang seperti ini menjadikan sholat sebagai sarana komunikasi dia kepada Allah. Sehingga dengan demikian segala apapun yang dirasakan, apapun yang dialami oleh orang yang beriman ini, dia hanya curhatnya kepada Allah. Kalau dia mendapatkan keberkahan, mendapatkan keluasan rezeki, mendapatkan kesehatan, dia kembalikan kepada Allah. Sebagai tanda syukur dia kepada Allah, semakin akrab dirinya kepada Allah. Salat fardu tidak ditinggalkan, kemudian dijadikan salat itu sebagai tanda syukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah katakan inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Dia menjadikan salat itu sebagai tanda syukur kepada Allah atas karunia yang telah diterima. Kalau toh dia mendapatkan musibah, dia minta kepada Allah, ya Rabb, berikanlah kesabaran pada diriku atas musibah yang telah aku alami ini, aku dapatkan ini. Inilah Bapak dan Saudara. Nah, sehingga dengan demikian, disinilah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita jadikan salat ini sebagai satu pembinaan dan banyak pesan moral yang kita dapatkan di dalam salat itu sendiri. Kenapa? Karena sudah kita pahami bahwa yang namanya salat itu fil lughah, pengertian salat di dalam lughah itu adalah ad-du'a. Di mana kita banyak minta kepada Allah di dalam rangkaian-rangkaian bacaan salat kita. Dari mulai doa iftitah sampai kepada doa terakhir dalam tasyahud. Kemudian makna salat pada syar'i, ya, oleh Imam Ar-Rafi'i dijelaskan bahwa salat itu tidak lain adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim bisyara'id makhsusah. Di mana salat itu tidak lain adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam dengan mengikuti syarat-syarat tertentu. Nah, sehingga dengan demikian di sini Allah perintahkan salat kalau dikerjakan secara benar, dikerjakan secara tertib, tomakninahnya itu selalu ada dan kemudian hadirnya hatinya di dalam melaksanakan salat, maka salat itu akan benar-benar yang Allah katakan tanha anil fahsya wal munkar. Dan indikasi dari salat itu diterima oleh Allah, satu di antaranya adalah semakin tumbuh dan berkembangnya jiwa sosial. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah selalu menyinggung antara perintah mendirikan salat dengan perintah menunaikan zakat atau infak. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan salat
dan tunaikan zakat dan rukuklah kalian beserta dengan orang-orang yang rukuk. Nah, jadi di sini perintah menegakkan salat diikuti dengan perintah mengeluarkan zakat. Selain dari itu, Al-Baqarah, alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan salat dan senantiasa berinfak. Jadi antara menegakkan salat atau perintah melaksanakan salat fardu dengan perintah zakat atau infak, ayatnya selalu dirangkai oleh Allah. Artinya apa? Salat sebagai hubungan seorang abid kepada al-ma'bud. Dia jalankan itu dengan sempurna, dengan baik, dengan tertib. Kemudian bagaimana dia mengadakan hubungan kepada sesama manusia melalui gerakan sosial. Nah, sehingga titik pandang orang takwa di dalam surah Ali Imran ayat 112, duribat alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpakan kehinaan di mana saja kalian berada, kecuali bagi orang yang selalu mengadakan hubungannya kepada Allah dan mengadakan hubungannya kepada sesama manusia. Nah, jadi disinilah Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dapatlah kita pahami orang yang takwa, jalur secara vertikal dan horizontal ini menjadi satu perhatian, titik pandang orang yang beriman. Hubungan dia kepada Allah dijalin dengan salat fardu yang 5 waktu, dijalin dengan salat sunnah, dijalin dengan zikir, dengan doa, dengan membaca Al-Quranul Karim. Kemudian hablum minan nas, hubungan kepada sesama manusia, dijalin dengan zakat atau infak. Nah, sehingga disinilah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana sholat kita ini benar-benar berkualitas. Nah, sehingga dengan demikian, apa yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, kita dapat memahami bahwa sholat itu di dalam syariah dijelaskan betapa banyak hikmah. Yang pertama, sholat itu sebagai ta'abbudi. Karena sholat perintah Allah kepada hamba-hambanya. Sehingga orang yang mengaku sebagai seorang muslim, maka tentu sholat ini tidak diabaikan. Yang kedua, sholat adalah amalan yang dihisab oleh Allah di akhirat nanti. Seperti yang sudah dijelaskan pada awalnya. Yang ketiga, sholat sebagai tiang tegaknya dinul Islam. Keempat, sholat adalah syariat yang terakhir diangkat oleh Allah di muka bumi. Maka Nabi menjelaskan di dalam hadis lain, awwalu ma yurfa'u minan nas al-amanah wa akhiru ma yabqa min dinihim as-salah wa rubba musallin la khalaqa lahu indallahi ta'ala. Yang pertama kali diangkat oleh manusia, oleh Allah pada manusia itu adalah sifat amanah. Dan yang terakhir tinggal adalah salat. Betapa banyak orang yang melakukan salat, tapi dia tidak mendapatkan peruntungan sedikit pun dari salatnya itu sendiri. Nah, apa yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu ini perlu kita pahami. Yang pertama, akan diangkat dari manusia sifat amanah. Maksudnya apa? Sudah sulit mencari orang yang dapat dipercaya. Kalau toh ada, ini bisa dihitung dengan jari. Yang kedua, yang terakhir tinggal dari manusia itu adalah salat. Artinya banyak umat Islam
yang sudah tidak peduli dengan salat. Maka ditegaskan oleh Allah di dalam surah Maryam ayat yang ke-59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْضِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka akan muncul generasi setelah mereka, generasi yang buruk. Apa indikasinya? Adha'us shalah. Generasi yang buruk itu adalah generasi yang mengabaikan salat. Kalau sudah salat diabaikan oleh umat Islam, maka kata Allah, dipastikan dia berdiri di atas syahwat. Kalau sudah dia berdiri di atas syahwat, fasawfa yalqawna ghayya, kelak mereka akan menemui jalan yang sesat. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang difirmankan Allah di dalam surah Maryam ayat 59 ini. Oleh karena itulah, kembali kita meninjau tentang pelaksanaan ibadah sholat. Bukan hanya kita, juga kita koreksi bagaimana keluarga kita di dalam pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri. Bagaimana anak-anak kita, anggota keluarga kita di rumah. Nah, kalau sudah kita koreksi tentang pelaksanaan ibadah sholat pada diri kita dan keluarga, insya Allah keluarga kita tidak termasuk dari kategori yang diungkapkan oleh Allah Adha'us shalah tadi, tidak termasuk dari kategori generasi yang buruk. Tapi kalau ternyata kita hanya menjalankan sholat fardu yang 5 waktu itu hanya diri kita sendiri, anak-anak kita, keluarga kita itu di rumah tidak kita koreksi, kita tidak perintahkan, kita tidak kontrol, maka nanti kelak mereka menjadi generasi yang buruk, kata Allah. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW memberikan penegasan di dalam perintahnya itu, muru auladakum bis-shalah sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu mendirikan salat pada usia 7 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji' 10 sinin. Dan pisahkan anak-anakmu pada usia 10 tahun itu dari tempat tidurmu. Jadi 7 tahun anak kita ini suruh dikontrol tentang pelaksanaan salat fardu. Bagaimana? Di zaman sekarang, karena banyak TPA-TPA sudah bertebaran. Kalau dulu madrasah-madrasah ibtidaiyah itu masih menjamur. Dulu waktu kita masih anak-anak. Tapi sekarang banyak madrasah ibtidaiyah sudah gulung tikar. Sehingga generasi yang akan datang bagi anak-anak kita ini mengkhawatirkan. Tapi muncullah para ahli fikir dan ahli pendidik memunculkan yang namanya TPA, memfungsikan masjid-masjid menjadi tempat untuk belajar anak-anak. TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, banyak juga rumah-rumah tahfidzul Quran dan lain-lain. Alhamdulillah. Ini di zaman sekarang. Kalau toh tidak ada, maka akan terancam the next generation-nya ini. Generasi yang akan datang ini, generasi yang lemah, generasi yang buruk. Kita bersyukur kepada Allah, banyak para murabbi, banyak para asatidzah yang bergerak hati untuk memberikan bimbingan, pembinaan pada anak-anak. Untuk generasi yang akan datang, alhamdulillah. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Karena yang namanya salat itu adalah merupakan satu tiang tegaknya dinul Islam. Maka Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis yang sahih, bunyal Islam ala khamsin.
Dibina Islam, dibangun Islam itu atas 5 dasar. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pembinaan yang pertama adalah syahadatain. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, yaitu menunaikan ibadah haji. Dan yang kelima adalah wasaum Ramadan, saum di bulan Ramadan. Nah, di antara 5 bangunan dari Islam itu sendiri, yang 3 perkara ini adalah merupakan wajib mutlak, dan yang kedua adalah wajib relatif. Syahadatain, salat dan saum ini wajib mutlak. Adapun yang namanya zakat dan haji itu relatif bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah Rajab usai, kita masuk Sya'ban, maka kemudian disinilah kita sudah masuk tanggal Sya'ban ini. Rasulullah di dalam keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahrullah wa Sya'banul mutahhir wa Ramadhanul mukaffir. Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Wa Ramadhan syahrullah, sedangkan Ramadan adalah bulannya Allah. Wa Sya'banul mutahhir, bulan Sya'ban adalah bulan mensucikan. Wa Ramadhan al-mukaffir, bulan Ramadan adalah menggugurkan. Artinya menghapus segala dosa dan kesalahan. Nah, sehingga dengan demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena kita sudah masuk sekarang ini pada bulan Sya'ban, dan Sya'ban ini merupakan pintu akan masuknya bulan Ramadan, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita menyambut Ramadan dengan doa. Di antaranya An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna haula'il kalimat idza jaa Ramadan ay yaqula ahadana Allahumma sallimni min Ramadan wa sallim Ramadan li wa tusallimhu minni mutaqabbala. Ini salah satu di antara doa yang dibaca, yang Rasulullah anjurkan, yang Rasulullah ajarkan pada kita untuk kita baca di saat akan menjelang masuk Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Qasim Salman bin Ahmad At-Tabarani. Ya Allah, sampaikanlah aku dengan selamat menuju bulan Ramadan. Sampaikanlah Ramadan padaku dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan. Selain dari doa itu, ada lagi doa yang lain. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamah wal islam rabbi wa rabbukallah hilalun rushdin wa khairin. Ya Allah, perlihatkanlah hilal itu pada kami dengan keamanan, dengan keimanan, dengan keselamatan dan keislaman. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah, hilal, petunjuk dan kebaikan. Nah, inilah banyak lagi contoh-contoh doa yang dianjurkan untuk dibaca menjelang Ramadan tiba. Dan kita juga ulama mengajarkan kepada kita dengan membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh lana fi Ramadan. Itu hadis riwayat Ahmad. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan
Ramadan. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita songsong bulan Ramadan di bulan Sya'ban ini dengan meningkatkan amaliyah ibadah. Startnya di bulan Rajab dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dengan memperbanyak melakukan saum sunnah. Kemudian di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini, Rasul lebih intensif lagi melakukan saum sunnah. Sehingga kata Aisyah, hampir tidak ada beda antara Sya'ban dengan Ramadan. Jeda waktunya 2 hari atau 3 hari menjelang Ramadan, beliau tidak saum. Artinya, dengan kata lain, antara saum di bulan Sya'ban dengan Ramadan tidak diwisal, tidak disambung. Ini penjelasan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini tidak lain, di bulan Sya'ban adalah bulan ar-riyadhah, training dalam rangka menghadapi Ramadan. Lebih diintensifkan lagi dengan saum sunnah, lebih diperbanyak lagi membaca Al-Quranul Karim, lebih ditingkatkan lagi kita bersedekah, dan kita melakukan amaliyah-amaliyah kebaikan yang lainnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadlilla waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif anna as-su'a bima syi'ta fa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.